Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman TKIT Riyadhus Shalihin. Kaifa halukum ya iwani wa ahwati? Alhamdulillah, nahnu bi khairi, Masya Allah. Senang Bu Asmi mendengarnya. Kalau kalian hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat, kemudian selalu diberikan kemudahan dalam menempuh ilmu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pagi ini, kita bersama-sama membaca doa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Amin. Tepuk Kris. Hey, ha, I love Kris. Kenapa ya kok kita tepuk Kris dulu? Supaya teman-teman yang masih ngantuk tidur terbangun. Karena kita colek ya. Tadi coleknya gimana? Hey, ha, TKIT Riyadhus Shalihin, generasi tangguh dalam bingkai tauhid. Baik, teman-teman yang selalu Ibu Asmi sayangi, kali ini Bu Asmi akan membahas tentang satu tema yang sangat menarik. Temanya adalah alam semesta ciptaan Allah. Kemudian subtemanya adalah gejala alam. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi hari ini, bagaimana kalau kita mau bermain? Setuju? Wah, semuanya setuju. Ayo, sekarang kita main tebak gambar ya. Yuk, kita lihat bersama. Kira-kira gambar ini gambar apa ya? Ada kakek-kakek minta tolong. Tolong semuanya, rumahku banjir. Siapa yang mau menolong aku? Gambar apa itu ya? Iya, kalian pintar. Gambar di sini adalah gambar peristiwa banjir, teman-teman. Nah, siapa yang tahu penyebab banjir itu apa ya? Iya, penyebabnya yaitu hujan deras yang berkepanjangan. Nah, kita akan masuk kepada materi yang lebih inti, yaitu gejala alam. Gejala alam adalah suatu peristiwa yang terjadi secara alami dan membuat perubahan dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, gejala alam ini ada berbagai macam ya. Yang pertama tadi apa? Hujan. Kemudian banjir. Yang ketiga, gempa bumi. Yang keempat, gunung meletus. Nah, yang kelima ini sudah pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Pulau Aceh. Apa itu ya? Gelombang tsunami. Baik, teman-teman. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit tentang apa? Hujan ya. Di sini Ibu Asmi akan menjelaskan beberapa hal tentang terjadinya hujan ya. Jadi, air laut menguap karena terkena sinar matahari. Kemudian, uapnya terkumpul ke atas menjadi awan ya. Kemudian si awan tadi yang berisi dengan uap-uap air tertiup angin menuju gunung. Di gunung terjadi hujan. Kemudian air hujan tadi pun mengalir melalui sungai ya menuju ke laut. Kemudian terjadi lagi peristiwa berulang seperti tadi ya. Air laut terkena cahaya matahari. Kemudian menguap ya. Uap airnya terkumpul menjadi awan. Kemudian si awan tadi tertiuplah ke arah pegunungan sehingga di pegunungan turunlah hujan. Ayo,
Sekarang semuanya bermain tepuk hujan dulu yuk. Ikut Ibu Asmi ya. Tepuk hujan. Air laut menguap menjadi awan, turun hujan, ada petir, jedar-jedar. Ya, baik. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari Bu Asmi. Tapi satu saja ya. Coba, siapa yang bisa menjawab? Kira-kira huruf apa yang hilang dari kata di bawah ini ya? Coba perhatikan. Ini gambar apa? Gambar hujan. Sudah sesuai belum sama tulisannya? Ya, siapa yang bisa menebak? Iya, kalian pintar ya. Jadi huruf yang hilang tadi ada di warna hitam, yaitu huruf U dan A. Kita baca bersama-sama yuk. Hujan. Oke. Nah, teman-teman, gejala alam yang kedua yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi secara tiba-tiba. Tapi gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api karena energi dari bawah mendorong ke permukaan sehingga terjadilah guncangan ya teman-teman. Nah, sekarang ada kuis lagi nih yang ketiga. Tadi Bu Asmi sudah menjelaskan ya penyebab terjadinya gempa bumi. Nah, sekarang ada dua gambar nih. Gambar A adalah gambar pelangi, kemudian gambar B adalah gambar apa? Gunung berapi ya, yang menunjukkan gejala erupsi. Pertanyaannya adalah, coba gambar mana ya yang bisa menyebabkan gempa bumi? Ayo tebak. Betul, kalian pintar. Jawabannya adalah gunung meletus. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke gejala alam berikutnya, yaitu gunung meletus. Nah, teman-teman, gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Nah, teman-teman, kira-kira ada yang tahu tidak bagaimana sih tanda gunung akan meletus? Ada yang tinggalnya di daerah sekitar lereng gunung berapi? Tidak ada, tapi Bu Asmi tinggalnya dekat dengan gunung berapi, yaitu di sana, di Magelang ya, dekat dengan gunung Merapi. Dan Bu Asmi sudah tahu tanda-tanda gunung akan meletus itu. Yang pertama, suhu di sekitar gunung akan naik ya, hawanya tiba-tiba gerah panas. Kemudian gunung mengeluarkan suara gemuruh ya. Suaranya itu disertai dengan getaran ya, karena ada beberapa material gunung berapi yang ingin keluar ya. Kemudian mata air yang tadinya airnya banyak secara perlahan akan mengering ya. Kemudian tanaman di sekitar gunung pun akan layu karena terkena apa? Awan panas. Dan binatang di sekitar gunung akan berimigrasi, akan lari. Mereka akan meninggalkan gunung karena suasananya sudah sangat tidak nyaman. Nah, teman-teman, tadi adalah tanda gunung akan meletus. Sudah paham ya? Ada yang mau bertanya tidak? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, sekarang kita main lagi. Yuk, kita main tebak-tebakan yuk. Nah, yuk kita lihat gambar di sini. Tadi ada binatang-binatang yang melarikan diri dari gunung ya. Sekarang, yuk kita hitung ada berapa jumlah binatang yang kabur meninggalkan gunung karena takut gunungnya meletus. Yuk kita hitung.
1 pada gajah, 2 pada jerapah, 3 pada kuda, 4 pada rusa, 5 pada aau alias monyet. Kemudian yang keenam ada singa. Yang ketujuh ada apa ini ya? Yang ketujuh. Siapa yang tahu? Wah, betul. Sekarang yang kedelapan. Pintar. Berarti ada berapa jumlah binatang yang lari meninggalkan hutan di gambar? Ada 8. Kalian pintar sekali. Baik teman-teman. Selanjutnya, kita akan mempelajari gejala alam berikutnya yaitu gelombang tsunami. Gelombang tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga melebihi 900 km per jam. Terutama diakibatkan oleh gempa bumi ya yang terjadi di dasar lautan. Nah, teman-teman, seperti halnya gunung meletus tadi, ketika tsunami akan terjadi, beberapa tanda akan diperlihatkan oleh alam, di antaranya sebagai berikut ya. Yang pertama, tanah bergetar dan suara gemuruh ombak yang tidak seperti biasanya. Kemudian air laut yang biasanya tinggi, yang biasanya gelombangnya mencapai permukaan tiba-tiba surut. Kemudian tanda-tanda yang ketiga adalah binatang itu memiliki perasaan ya, insting ya, mereka mampu merasakan bahaya yang akan datang. Kemudian binatang-binatang itu gelisah dan mereka berusaha untuk melarikan diri dari laut. Nah, teman-teman, itu semua materi yang Ibu Asmi sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Siapa yang sudah siap recalling? Siapa yang sudah siap recalling? Alhamdulillah, semuanya sudah siap dan antusias untuk recalling ya. Bagaimana perasaan hari ini teman-teman? Senang? Alhamdulillah, Ibu juga bahagia. Kalau mendengar kalian senang mendengarkan cerita dari Bu Asmi pagi ini. Baik, pertemuan dengan Ibu Asmi kita akhiri cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa pada tema selanjutnya. Sekarang kita akhiri bersama-sama kegiatan pagi ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sebelum pulang, jangan lupa membaca doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Teman-teman, video pembelajaran kali ini dipersembahkan oleh PKIT Riyadhus Shalihin. Terima kasih.